kan tindak itu pen lama jangan lembat aja. Kanan di sebelah kanan tadi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada-Nya serta dalam rangka mentadabburi Al-Qur'an. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Amin. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 17 sampai 20. InsyaAllah ta'ala pada pagi ini kita lanjutkan dengan ayat 21 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا
fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu serta menciptakan orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan. Dan begitupun Allah telah menurunkan dari langit hujan. Maka dengan hujan tersebut Allah mengeluarkan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan tandingan bagi Allah, padahal kalian mengetahui Allah lah yang menciptakan itu semua. Dan apabila kalian masih ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, maka coba datangkan satu surat yang semisal dengan surat dalam Al-Quran dan panggillah saksi-saksimu selain daripada Allah apabila kalian betul-betul orang yang jujur. Maka apabila kalian tidak bisa melakukannya, dan sampai kapanpun kalian tidak akan bisa melakukannya, maka takutlah kalian terhadap neraka Allah yang kayu bakarnya adalah manusia dan bebatuan yang dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 21 Allah mengatakan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Rabbmu. Ini merupakan perintah Allah yang pertama yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau dilihat dari sisi urutan surat dan ayat, ayat-ayat sebelumnya belum ada kata perintah, belum ada. Dari surah Al-Fatihah sampai Al-Baqarah 20 belum ada kalimat perintah daripada Allah. Maka di ayat 21 ini muncul kalimat perintah yang pertama, u'budu, sembahlah, beribadahlah kepada Tuhan, kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Nabi yang dijuluki dengan turjuman Al-Quran, penterjemah Al-Quran, karena beliau adalah sahabat yang paling paham seputar tafsir Al-Quran dibandingkan sahabat yang lainnya. Apa kata beliau? Kullu amrin bil ibadati fil Quran huwa amrun bit tauhid. Setiap kalimat perintah ibadah dalam Al-Quran itu maknanya adalah tauhid, mengesahkan Allah, beribadah hanya untuk Allah, tidak beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang lain. U'budu ay wahidu. Wahai manusia, sembah Tuhanmu, artinya esahkanlah Tuhanmu dalam ibadah. Persembahkanlah semua ibadahmu hanya untuk Allah, tidak kepada selain Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Demikian aku diperintahkan dan aku adalah hamba Allah yang berserah diri kepadanya. Kemudian Allah menyebutkan alasan kenapa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Karena Allah itu adalah Rabb. Rabb sudah pernah kita jelaskan bahwa Rabb itu mengandung 3 makna. Yang pertama, Rabb itu artinya Khaliq, yang menciptakan.
Yang kedua, Rabb itu artinya Malik, yang menguasai atau yang memiliki. Yang ketiga, makna dari Rabb adalah Al-Mudabbir, yang mengatur, yang menetapkan, yang menghidupkan, yang mematikan. Wahai manusia, jangan sembah selain Allah, yang hanya bisa menciptakan, yang hanya bisa memiliki alam semesta, menguasai alam semesta, yang hanya bisa menciptakan, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kenapa kalimat Rabb ini disebutkan oleh Allah? Karena Rabb ini adalah di antara nama Allah yang paling agung, di antara Asmaul Husna yang lainnya. Asma'ullah Al-A'zam, Allah itu memiliki nama-nama yang agung. Seluruh nama Allah baik, seluruh nama Allah itu agung. Tapi di antara nama yang baik itu, yang paling terbaiknya adalah Allah, Rabb, dan Ar-Rahman. Ini tiga nama Allah yang paling utama. Allah jelas, Rabb, kemudian Ar-Rahman. Ini nama yang paling utama bagi Allah. Dan juga kenapa Allah mengatakan Rabb? Karena Rabb ini adalah kalimat yang pertama kali kita dengar dari Allah ketika kita berada di alam rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Alastu birabbikum. Semua manusia ketika berada dalam perut ibunya ditanya oleh Allah, diambil persaksiannya oleh Allah. Alastu birabbikum. Bukankah aku adalah Rabbmu? Bukankah aku adalah yang menciptakanmu, yang menetapkan takdirmu, hidup matimu, yang memberikan rezeki kepadamu, yang memilikimu? Maka manusia semua mengatakan, qalu bala syahidana. Wahai Allah, benar, kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Rabb kami. Maka Allah maksudnya bertujuan ingin mengingatkan lagi kepada kita bagaimana hakikat kita sebagai makhluk daripada Allah, sebagai hamba daripada Allah. Karena manusia rata-rata setelah lahir ke dunia lupa dia dengan Rabbnya, lupa dengan dia penciptanya, lupa dengan yang mengatur kehidupan dan kematiannya. Maka Allah mengingatkan dengan kalimat Rabb ini, wahai manusia, ingat dulu kalian sudah mengakui bahwasanya aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku, karena memang hanya aku yang menjadi Rabb bagi kalian. U'budu Rabbakum, sembahlah Rabb kalian, ibadahilah Allah satu-satunya, jangan berbuat syirik. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, sebagai bentuk penegasan. Walladzina min qablikum, dan juga manusia-manusia sebelummu, Allah juga yang menciptakannya. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kalimat Rabb ini Allah ulang-ulangi terus dalam berbagai macam ayat, dalam berbagai macam doa. Allah mengajarkan kita di samping lafaz Allahumma dengan lafaz Rabbi atau lafaz Rabbana, agar kita manusia ingat siapa Rabb kita yang telah menciptakan kita. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Lebih besar lagi, bukan hanya manusia, Allah jugalah yang menciptakan bumi yang 7 lapis. Kemudian lapis pertama Allah jadikan sebagai hamparan agar manusia bisa tinggal di atasnya, hidup di atasnya, mencari rezeki di atas bumi. Lapisan yang pertama firasya. Was-samaa'a binaa'a, dan menjadikan langit sebagai bangunan meskipun tanpa tiang. Allahu alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah lah yang telah menjadikan langit sebagai sesuatu yang tinggi, bighairi 'amad, tanpa ada tiang-tiangnya. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia tinggi di atas 'arsy. Allah yang maha tinggi. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi hanya dalam 6 waktu, hanya dalam 6 masa. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi 6 ayyam. Sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dalam 6 hari. Allah juga mengatakan bahwasanya innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah lah yang menggenggam langit dan bumi ini
tidak hancur, untuk tidak binasa. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Seandainya langit dan bumi ini binasa, hancur, maka tidak ada lagi yang bisa menjaganya, menggenggamnya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kemudian Allah juga yang menurunkan hujan dari langit, maka dengan hujan tersebut tumbuhlah berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Bumi pada awalnya diciptakan oleh Allah, bumi yang tandus, tidak ada tumbuhannya sama sekali. Kemudian Allah turunkan hujan, dengan satu jenis air tumbuhlah berbagai macam bentuk pepohonan, tumbuh berbagai macam bentuk tanaman, tumbuh berbagai macam bentuk buah-buahan, sayur-sayuran untuk manusia. Yusqa bima'in wahid. Hanya dengan satu jenis air tumbuh berbagai macam tanaman, buah-buahan untuk manusia. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sidwanun wa ghairu sidwanin yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Pada bumi-bumi itu ada lahan-lahan yang khusus Allah persiapkan untuk manusia. Kebun-kebun, buah-buahan, pepohonan yang ada dahannya, yang ada rantingnya, yang ada cabangnya, padahal hanya disiram dengan satu jenis air. Namun kemudian tumbuhlah buah-buahan tersebut yang rasanya berbeda, bentuknya berbeda antara satu sama yang lainnya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Seluruh ciptaan Allah itu betul-betul menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Fala taj'alu lillahi andada. Kalau sudah jelas Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki alam semesta, Allah yang mengatur seluruh kehidupan ini, maka jangan pernah menjadikan selain Allah sebagai tandingan, sebagai Tuhan, sebagai yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum ta'lamun. Padahal sudah sangat jelas kalian tahu siapa yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini. Artinya apa? Meskipun dengan tanda-tanda yang banyak ini, masih banyak manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah. Masih banyak manusia yang mempersembahkan ibadah hatinya, ibadah lisannya, hartanya untuk selain Allah. Padahal selain Allah itu juga merupakan makhluk daripada Allah. Orang yang menyembah hewan, hewan itu makhluk Allah. Orang yang menyembah syaitan, syaitan itu makhluk Allah. Orang yang menyembah malaikat adalah makhluk Allah. Orang yang menyembah matahari, bulan dan bintang, semuanya makhluk Allah. Kenapa manusia masih menyembah makhluk padahal Khaliqnya, penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan dalam surat An-Naml di awal-awal juz yang ke-19. Amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas sama'i ma'an فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Bukankah Allah yang menurunkan hujan dari langit? Maka dengan hujan tersebut tumbuhlah pohon-pohon, tanaman-tanaman, kebun-kebun yang sangat indah, yang sangat bagus, yang kalian sendiri tidak bisa untuk menumbuhkannya. Ailahun ma'allah. Apakah kalian masih yakin ada ilah, Tuhan, sembahan selain Allah? Balhum qaumun ya'dilun. Sungguh mereka orang-orang yang tidak berfikir. Amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Bukankah Allah sudah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal bagi makhluk-makhluknya? Allah menjadikan di sela-sela bumi itu sungai-sungai. Allah kokohkan bumi itu dengan gunung-gunung. Ailahun ma'allah. Masihkah manusia berpikir ada Tuhan sembahan selain Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan manusia tidak memiliki ilmu.
Amma yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Bukankah Allah yang mengabulkan doa-doa manusia ketika dia dalam keadaan terdesak, menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, melepaskan kesusahan-kesusahan dari manusia tersebut? Ailahun ma'allah, masihkah manusia berpikir ada ilah yang berhak disembah selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, alangkah sedikitnya kalian mau merenung. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Bukankah seluruh rezeki itu yang datang dari langit, yang datang dari bumi, itu semuanya daripada Allah? Ailahun ma'allah, masih juga manusia yakin ada yang berhak disembah selain Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkan bukti-buktimu kalau ada Tuhan selain Allah, kalau kalian orang-orang yang jujur. Ini merupakan hujjah, bukti ayat-ayat Allah yang sangat jelas bahwasanya segala sesuatu di alam semesta ini tunduk, ciptaan Allah, milik Allah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya. Otomatis Allah pun tidak punya sekutu dalam ibadah kepadanya. Janganlah berbuat syirik. Larangan pertama dalam Al-Quran adalah larangan berbuat syirik, sebagaimana perintah pertama dalam Al-Quran adalah perintah untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di ayat 23 Allah menceritakan bagaimana kondisi orang-orang musyrik yang mereka tidak percaya, tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Mereka juga tidak beriman terhadap Al-Quran yang Allah turunkan. Mereka mengatakan, qalu adghathu ahlami. Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi Muhammad yang kacau. Muhammad bermimpi di malam hari, kemudian di pagi hari dia tulis mimpinya. Begitu kata orang Quraisy yang kafir kepada Rasulullah. In hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Al-Quran itu adalah ifkun, kedustaan, kebohongan yang dibuat-buat oleh Muhammad. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun, karena Muhammad tidak bisa nulis, dia suruh para sahabatnya, kawan-kawannya untuk menulis kebohongan-kebohongan dari dia. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Al-Quran Muhammad itu hanyalah dongeng-dongeng belaka, cerita-cerita legenda umat-umat terdahulu yang dibacakan setiap pagi dan sore hari. Begitu kata orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah terhadap Rasulullah SAW, terhadap Al-Quran. Muhammad hanya seorang pendusta. Quran itu hanya mimpi-mimpi Muhammad, buatan-buatan Muhammad, dongeng-dongeng umat yang terdahulu. Mendengar atau melihat pengingkaran dari orang-orang Quraisy, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Wahai orang-orang kafir, apabila kalian ragu terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan kepada Muhammad, salah seorang hamba kami, maka coba buat satu surat yang semisal dari Al-Quran. Jadi Allah sudah berulang kali menantang orang-orang kafir. Ini merupakan tantangan yang terakhir. Apa tantangan sebelumnya? Tantangan yang pertama Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas, "Fa'tu bi kitabin min 'indillah." Wahai orang-orang kafir jahiliyah, kalau memang Al-Quran ini sesuatu yang palsu, kedustaan Muhammad, coba datangkan satu kitab yang semisalnya dengan Al-Quran yang datang langsung daripada Allah. Tidak mampu mereka menjawabnya, pun tidak juga mereka mampu untuk membuatnya. Tantangan yang pertama gagal. Tantangan yang kedua terdapat dalam surat Hud. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin.
wahai orang-orang jahiliyah, engkau mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah buatan Muhammad. Kalau tak bisa dengan satu kitab, tolong buat 10 surat yang sama dengan 10 surat dalam Al-Quran. Ajak kawan-kawanmu orang musyrik untuk membuatnya. Kalau kalian orang yang benar, juga tidak mampu mereka melakukannya. Tidak bisa satu kitab, tidak bisa 10 surat turun kepada satu surat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Tak bisa satu kitab, baiklah. Tak bisa 10 surat, baiklah. Satu surat aja. Tolong buat satu surat yang sama baiknya dengan Al-Quran. Kalau kalian orang-orang yang jujur, wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil semua kawan-kawanmu, saksi-saksimu, teman-temanmu. Panggil semua orang musyrik Jazirah Arab untuk membuat satu surat yang sama baiknya, sama indah bahasanya dengan Al-Quran. In kuntum shadiqin. Kalau kalian orang-orang yang jujur. Ternyata ketiga-tiganya tidak bisa. Buat satu surat juga tidak bisa, 10 surat juga tidak mampu, apalagi satu kitab. Fabuhital ladzi kafar. Kebingunganlah orang-orang kafir, orang-orang musyrik jahiliyah. Sampai-sampai salah seorang nabi palsu di zaman Nabi yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab memaksakan dirinya untuk membuat satu surat seperti Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Fil yang artinya gajah. Ya, Musailamah Al-Kadzdzab yang berdusta ini memaksakan dirinya, akhirnya dia buat nama satu surat. Sepertinya surat-surat Al-Quran ini nama-nama hewan kayaknya. Buatlah satu surat dengan nama hewan juga. Apa yang dia buat? Surat At-Tafadi', surat katak, ya, kodok, ya, saking bodohnya. Karena ada Al-Fil, ada gajah di Al-Quran, buatlah hewannya yang bagus. Akhirnya dibuat dengan surat At-Tafadi', surat katak. Ya, begitulah pengingkaran dari orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Bukti yang sudah nyata, mereka masih mengingkarinya. Akhirnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu dan kesombongan pada diri mereka. Allah mengatakan, "Qul la in jitama'atil jinnu wal insu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Wahai Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang musyrik itu, seandainya semua manusia, seandainya semua jin berkumpul bersama-sama untuk membuat satu kitab yang sama dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, sampai kapanpun tidak akan bisa menandingi, membuat yang sama baiknya dengan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, meskipun jin dan manusia itu berkumpul semuanya tolong-menolong di antara mereka, tidak akan bisa. Apalagi hanya sekedar manusia, tidak akan bisa membuat Al-Quran yang sama dengan Al-Quran tersebut. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Wahai orang-orang kafir, kalau memang tidak mampu lagi, dan sampai kapanpun orang-orang kafir, kalian akan mampu membuat Al-Quran ini, fattaqun nar, cukuplah takut kepada neraka Allah. Masuklah ke dalam Islam, tinggalkanlah kesyirikan, tinggalkanlah kekufuran. Dengan kalian masuk Islam, kalian akan mendapatkan surga, terhindar dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, karena neraka itu kayu bakarnya, bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir, dan hijarah, bebatuan, berhala-berhala, patung-patung yang kalian sembah di dunia ini juga ikut menjadi kayu bakar dari api neraka. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Wahai orang-orang musyrik, kalau kalian tetap melakukan kesyirikan, mati di atas kesyirikan, maka di hari kiamat kalian dan Tuhan-Tuhan kalian, patung-patung kalian akan menjadi kayu bakar api neraka jahannam. Waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Neraka tersebut Allah persiapkan untuk orang-orang yang kafir, yang tidak mau patuh dan tetap durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah a'lam bishawab. Kita kajian tafsir kita pada pagi ini, silakan kepada Ibu yang bertanya.
Waalaikumsalam. Saya tanyakan Ustaz, cucu kita ini kan sudah bersaksi Hmm. dan berselisih kepada Allah. Ya. Macam mana roh-roh orang kafir itu Ustaz? Terutama orang Amerika itu bersaksi juga dia. Iya. Ya. Semua manusia. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil janji dari seluruh zurriyat Adam, dari seluruh anak cucu Adam. Ini sifatnya umum, ya, dari orang kafir atau dari orang yang beriman. Ya, karena manusia itu hidup atau diciptakan oleh Allah di atas fitrah, di atas kesucian, di atas tauhid. Faqim wajhaka lid-din hanifan fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah karena Islam itu adalah fitrah yang sudah Allah tanamkan dalam jiwa manusia. Terlepas apakah ibu orang tuanya orang kafir atau muslim, maka setiap bayi yang ada di kandungan ibunya di atas fitrah, di atas kesucian, di atas Islam. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir di atas fitrah, di atas Islam, mentauhidkan Allah, sudah bersaksi di hadapan Allah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Seandainya manusia itu lahir ke dunia dan tidak mendapatkan pengaruh yang buruk, pasti dia tetap di atas fitrahnya. Tapi kenapa manusia itu menjadi kafir? Sebab paling pertamanya adalah orang tuanya. Tapi kalau dia lahir ke dunia, fitrah, tetap fitrah. Makanya anak-anak yang meninggal dunia, yang belum balik, meskipun dia mungkin beragama selain Islam, maka tetap dia masuk dalam surga, karena dia masih di atas fitrah. Dia belum balik. Kalau sudah balik baru dihitung amal perbuatannya, kebaikan keburukannya. Tapi kalau dia belum balik, tetap dia di atas fitrah, terlepas apakah orang tuanya muslim atau kafir. Ya, Allah a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam. Baik. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwasannya bukan berarti Allah itu lemah, tidak. Allah bisa menciptakan segala sesuatu itu, ya, dengan sekejap langsung sesuai dengan kalimat kun. Namun dalam beberapa ciptaan Allah, Allah memberikan masa seperti langit dan bumi, dan semua itu ada tujuannya. Bukan berarti Allah lemah. Allah bisa melakukan segala sesuatu dengan sebentar, dengan kalimat kun. Namun apa hikmahnya? Kenapa harus 6 hari, 6 masa? Bumi Allah ciptakan 4 hari, langit Allah ciptakan 2 hari. Kenapa? Allah alam. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batila. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi itu sia-sia begitu saja. Tidak ada tujuannya. Cuma kita sebagai manusia tidak mengetahui apa hikmahnya, karena kita manusia hanya diberikan ilmu yang sedikit dari Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan tidaklah engkau diberikan ilmu kecuali dengan ilmu yang sedikit. Ketika Nabi Khidir berjumpa dengan Nabi Musa, maka Nabi Khidir mengambil sebuah jarum, kemudian jarum tersebut dimasukkan ke dalam lautan, diangkat. Maka Nabi Khidir mengatakan, ketahuilah ilmu kita sebagai manusia hanya 1 tetes
air laut yang terjatuh dari jarum ini. Adapun ilmu Allah ilmu yang sangat luas. Cukup kita meyakini bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, menciptakan segala sesuatunya. Terkadang Allah mengatakan kun fayakun, terkadang Allah memberikan masa waktu. Pasti semua itu ada hikmahnya. Bukan berarti Allah itu tidak mampu melakukannya. Allah memiliki hikmah tujuan mengapa diciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Ya, Allah Akbar. Assalamualaikum. Jadi sudah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, dia akan bersemayam di atas sana. Tapi di ujung ayat itu ada Allah mengatakan wa huwa ma'ikum aina ma kuntum. Di mana Allah yang lihat, mana yang ada pada kita. Ya. Baik. Tsumma stawa ila as-sama, tsumma stawa 'ala al-'arsy. Dalam ayat yang lain, tsumma stawa ila as-sama. Ya, kalimat istawa itu artinya tinggi. Dan Allah itu senantiasa maha tinggi. Adapun di ayat 29 itu tsumma stawa ila as-sama. Kemudian Allah menuju langit. Maksudnya setelah menyelesaikan penciptaan bumi, Allah berikutnya menciptakan langit. Dan zat Allah terpisah dengan zat makhluknya. Ma'iyah, kebersamaan Allah adalah kebersamaan yang sifatnya ilmu. Allah senantiasa mengetahui perbuatan kita, melihat perbuatan kita, menyaksikan, mendengar. Itu maknanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah senantiasa bersama dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan menyaksikan segala perbuatan hamba-Nya itu. Adapun zat Allah ba'inun 'an khalqih, terpisah dari makhluknya. Tidak mungkin zat Allah bersatu dengan makhluknya. Allah itu Al-'Ali yang maha tinggi, Al-'Azim yang maha besar, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah tinggi di atas 'arsy. Tidak mungkin bersatu Allah dengan makhluknya. Ya seperti itu jawabannya. Allah Akbar. Jangan. Allah menciptakan mengawasi perputaran bumi itu begitu sempurnanya. Ada Ya. nak kodrah itu terus. Bagi seterusnya seketek matahari itu menjauh ini maka akan sangat panas. Kemudian kalau ini mungkin akan beku. Ya. Apakah itu fenomena alam gitu? Bumi itu menjauhi sekian jauh. Bukan cuma mili lagi. Tadi yang Ustaz bilang kalau sekian mili saja saking sempurnaan Allah ngatur. Iya. Kalau menjauhi maka darah akan beku. Iya. Apakah ada di beredar itu fenomena alam segitu jauh, bumi menjauh cuma dingin saja gitu. Nah, yang mana ya? Ya. Kita tetap berpegang dengan ayat Allah, kullun fi falakin yasbahu. Segala sesuatunya beredar sesuai dengan falaknya, sesuai dengan orbitnya. Selagi segala sesuatunya masih normal, berarti masih berada pada falaknya, pada porosnya, ya, pada orbitnya. Dan manusia pun ya memiliki ilmu sekali lagi yang terbatas. Oleh di hadapan pandangan manusia, bumi ini menjauh atau matahari menjauh dan lain sebagainya. Namun apabila sesuatu itu masih dalam kondisi yang normal, maka sesuai pada hukum asalnya. Kullun fi falakin yasbahun. Segala sesuatu itu berada pada garis edarnya, sesuai dengan orbitnya, tidak akan pernah meleset. Ya, Allah Maha Besar. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan. Kepada Allah kami mohon pada Bapak Ibu semua, kami mohon maaf kesalahan kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.